Kurikulum Merdeka membuat murid dan juga para gurunya merdeka. Merdeka belajar serta merdeka mengajar. Tapi kenyataannya, apakah guru-guru di Indonesia sudah merdeka? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kurikulum merdeka dari perspektif guru. Karena saya pun seorang guru dan saya juga mau menyampaikan begitu ya, apa yang didapatkan oleh guru saat ini dari kurikulum merdeka. Yang saya rasakan sendiri saat ini dari pengimplementasian kurikulum merdeka sejak tahun 2019 atau 2020 ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, bagi saya guru-guru sudah sangat merdeka. Kenapa harus ditanyakan atau kenapa harus ada pernyataan atau statement tersebut? Karena saya merasakan sendiri bahwa kurikulum merdeka bisa memberikan kebebasan serta keleluasaan kepada saya sebagai guru untuk bisa mengajar di dalam kelas dengan metode ajar apapun, dengan cara ajar apapun. Karena yang paling penting adalah tujuan pembelajaran harus tetap terselesaikan pada hari tersebut. Sehingga kita sebagai guru hanya sebagai mediator antara materi yang disampaikan dan tujuan pembelajaran yang disampaikan kepada muridnya. Seperti itu. Namun memang dari kenyataannya atau faktanya di dalam lapangan, di lapangan saat ini begitu ya, di Indonesia banyak sekali guru yang akhirnya merasa bahwa malah sampai saat ini kita belum merdeka. Kita banyak yang merasakan ada yang semakin sulit, ada yang semakin terbebani, ada yang semakin menjadi lebih banyak kegiatannya, lebih banyak rutinitasnya dibanding mengajar. Ya kan, karena kan ada Pancasila ya kan, kegiatan yang berhubungan dengan Pancasilanya, ada kegiatan yang harus cross antar satu mapel dengan mapel lainnya begitu ya, sehingga para guru dibebankan untuk menyelesaikan setiap rutinitas baru tersebut yang tidak menghilangkan rutinitas sebelumnya seperti pembuatan RPP, lalu pembuatan silabus dan juga administrasi lainnya. Tapi secara garis besar yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana peran guru dalam merdeka mengajar di kurikulum merdeka saat ini. Yang pertama, tugas ataupun peran guru dari kurikulum merdeka saat ini adalah tugasnya untuk menggali potensi siswa di dalam kelas. Karena kita ketahui siswa mempunyai minat yang berbeda, cara belajar yang berbeda, kebutuhan yang berbeda-beda. Bukan berarti ada yang disabilitas dan tidak disabilitas ya. Kebutuhan itu bukan hanya soal disabilitas dan juga tidak disabilitas. Nah, disabilitas itu bagian dari murid kita. Termasuk juga dengan murid-murid yang tidak disabilitas. Seperti memang ada murid yang cara belajarnya hanya bisanya bergerak kinestetik dan juga cara belajar lainnya. Kita juga harus gali potensi setiap murid kita di dalam kelas. Siapapun itu. Ya, sekali lagi siapapun itu. Tugasnya yang pertama itu. Yang kedua adalah membuat pengajaran terpersonalisasi. Maksudnya terpersonalisasi adalah bahwa guru bisa menentukan metode ajar yang cocok dengan kebutuhan murid di dalam kelas. Jadi kita tidak terpatok dengan scientific approach yang sering kita gunakan di RPP ya, atau misalnya menggunakan metode ceramah terus setiap harinya pada saat mengajar, tidak. Tapi kita butuh atau murid itu butuh pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau hari ini kita mengajar menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang lebih fokus kepada visual, kita berikan begitu ya. Ada juga yang kita fokuskan dengan kinestetik, dibolehkan. Jadi kita tahu tuh bagaimana cara mengontrol murid di dalam kelas karena kita tahu kebutuhannya dan kita tahu cara mengajarnya dengan baik. Peran berikutnya yaitu mengembangkan pembelajaran yang aktif. Di sini
kata lainnya adalah student center, bukan lagi teacher center. Guru di sini sebagai fasilitator. Misalnya nanti ada metode diskusi, murid-muridnya lah yang berdiskusi. Eksperimen, murid-muridnya lah yang bereksperimen. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang memang berfokus kepada murid. Sehingga murid akan jauh lebih bisa mengeksplorasi minat dan juga bakat mereka di dalam kelas. Dan peran berikutnya adalah menggali kreativitas dan juga inovasi murid di dalam kelas. Tadi nyambung tuh ya, dengan adanya student center tersebut akan muncul kreativitas dan juga inovasi yang bisa diberikan murid di dalam kelas dalam pembelajaran apapun, dalam subjek ataupun pelajaran apapun. Saya percaya bahwa semakin murid diberikan kepercayaan, semakin tinggi kreativitasnya, semakin tinggi inovasinya. Yang penting kita berikan setiap fasilitas yang ada kepada murid dengan tepat. Selanjutnya, peran guru adalah untuk memperkuat karakter dan juga etika. Ini paling penting. Murid tidak dituntut untuk pintar, tapi murid dituntut untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di sini karakter dan etika dituntut penting karena mereka harus lebih jujur, mereka harus lebih beradab, dan juga mereka harus lebih sopan santun. Di sini implementasi Pancasilanya, implementasi P5-nya sangat-sangat dituntut. Dan ini akan terbukti atau akan semakin meningkat di murid-murid kita dengan banyak kegiatan student center, karena nanti akan tumbuh leadership skills-nya, akan tumbuh communication skills-nya. Di situ juga akan terlihat tuh mana yang karakternya harus didorong, ada juga karakternya yang harus dikuatkan seperti itu. Selanjutnya, peran guru lainnya adalah mengembangkan setiap pembelajaran dengan konteks lokal. Misalnya, pembelajaran bahasa Inggris kita hubungkan dengan budaya yang ada di Indonesia. Atau misalnya, kita hubungkan juga misalnya ada pembelajaran seni tari, pastinya dengan seni tradisional yang ada, tidak harus dengan modern dance yang berasal dari budaya luar Indonesia. Jadi, semua pembelajaran bisa dihubungkan dengan konteks lokal, budaya, dan juga norma-norma Indonesia yang memang sudah sangat terpercaya baik begitu ya untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Dan peran terakhir guru di kurikulum Merdeka ini adalah mengembangkan setiap muridnya untuk bisa lebih mandiri. Tadi sudah student center, sudah banyak skills yang didapatkan. Berarti nantinya ada murid, beberapa murid dan juga atau yang kita inginkan adalah bahwa murid bisa mandiri dalam belajar nantinya. Mereka bisa mengerjakan setiap masalah atau bisa menyelesaikan setiap masalahnya dengan baik. Karena mereka sudah terlatih dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelas yang tidak terfokus hanya dengan yang namanya teacher center. Jadi, yang akan saya tekankan lagi di sini adalah bahwa kita harus percaya dulu bahwa setiap kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pasti akan selalu ada tujuan yang baik. Memang konsekuensinya adalah pasti akan ada administrasi tambahan, pasti ya kita tidak bisa mengingkarinya. Akan ada juga misalnya tambahan beban lainnya pasti, karena kita harus belajar dengan sesuatu yang baru, kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru agar kita bisa survive dengan setiap masalah dan keadaan yang ada. Ini terbukti ketika COVID-19 kemarin, Indonesia sangat struggle, sangat berusaha keras sekali untuk bisa melewati zaman COVID-19 karena kita belum bisa beradaptasi dengan baik. Dan salah satunya kurikulum Merdeka ini bertujuan agar kita bisa beradaptasi dengan setiap kondisi dan keadaan yang ada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya yakin semua guru di Indonesia siap untuk bisa mengejar sebagai guru yang merdeka di kurikulum Merdeka ini dan siap untuk menjadi bagian dari agen perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.